Nah, untuk brain hack-nya, yuk, memang ada beberapa teknik ya. Ada teknik yang namanya kontemplasi gitu kan ya. Tapi saya nggak begitu suka pakai model begitu. Karena apa? Kalau saya lebih orang rasional. Artinya kalau pikiran kita dibereskan, kita bisa membantu untuk membereskan masalah kita ke bawah, gitu kan ya. Jadi sekarang ada 5 area nih, ya. Yang pertama apa? Problem maker mentality. Jadi sales itu bukan problem solver. Jadi sales itu problem maker. Apa bedanya? Problem solver, problem maker. Bedanya apa? Yes. Ya. Kalau problem solving nyelesain masalah, kita bukan nyelesain masalah. Kita itu orang yang membuat masalah. Betul nggak? Klien lagi bengong, datengin lah sama Pak Faldi. Bro, kita presentasi, boleh? Aduh, janganlah, lagi sibuk nih. Nggak apa-apa, saya ada hari Rebo loh nih. Nanti kita bawa tim lengkap lah, bisa jelasin. Betul nggak? Kita ganggu orang. Betul nggak? Tugas kita sebagai sales itu mengganggu orang. Nah, mentalnya harus di situ. Jangan mental cari aman. Ah, nggak enak ganggu orang. Jangan nggak enak. Tugas kita itu harus sebagai orang yang suka ganggu orang. Saya juga tipe introvert yang dulu sungkan sekali ya. Pak, mohon maaf, bisa kita meeting dulu gitu. Sekarang nggak, Pak. Hari Rebo Kamis saya ada kosong nih jam 10, jam 11. Kira-kira bisa oke nggak saya ke sana? Langsung tembak, Pak. Biar aja ganggu masalah orang, ganggu jadwal dia. Nah, mentalnya harus begitu dulu. Ya. Yang satu ya, nanti akan ada penjelasan lebih detailnya lagi. Oke, saya coba. Satu-satu ya. Nah, bukan problem solver kita ini problem. Senang cari masalah sebagai bagian dari keseharian. Ya. Kenapa saya bisa dalam tempo singkat 5 menit saya bisa lihat nih mental sales atau enggak dari cerita masa lalu dia. Ya, saya senang cari sales itu yang suka apa? Apa coba? Provokatif. Ya Pak, saya dulu orangnya iseng. Wah, ini cocok ini. Cocok ini. Loh iya loh. Kan kita harus punya jiwa iseng ya. Orang bengong kita telepon, orang bengong ajak meeting, orang ini ajak ketemuan. Pak, Selasa bisa nggak Pak? Aduh, saya lagi sibuk nih. Sebentar aja Pak. 10 menit aja deh, betul nggak? Untuk sampai bisa ngomong begitu gampang nggak? Tekanannya tinggi kan ya. Aduh, nggak enak. Dia udah bilang sibuk, nggak bisa. Dalam konteks problem maker mentality, nggak ada tuh orang lain. Semua harus ikut maunya saya. Nah, itu mental yang harus dibangun. Percaya sama saya. Ya. Bisa nggak sih kita bangun mental begitu? Makanya belajarlah jadi orang yang iseng dan jahil. Cuman itu caranya kita bisa mendevelop kemampuan kita untuk berani ngadepin situasi begitu. Ya. Bapak jahil nggak Pak? Cocok. Cocok, harus jahil Pak. Temen lagi bengong, latihannya bisa di dalam. Saya tuh ngelatihnya untuk jadi ketika pertama kali saya di direct untuk untuk jadi sales, jahil, gangguin orang. Karena saya yakin, kan orang suka kesel ya, Bre lu ganggu aja sih, alah santai aja sebentar kok. Betul nggak? Jangan nyerah dengan penolakan orang, hajar terus. Asona suka jahilin apa teman-temannya di kantor? Hah? Masuk upil? Wah. Halo, kalau Pak Susan apa? Pernah jahilin apa teman-temannya? Enggak juga, jarang. Banyak. Oh, kejebak. Oh, jadi yang dijahilin gitu ya? Mbak Amanda, sering jahilin apa teman-temannya nih? Gangguin nanti ya. Nah, gimana gangguinnya gimana saja? Gangguin apa tuh? Oke, Mbak Mia, apa biasanya? Nah, ini masih bingung berarti teman-teman kurang jahil. Ya, mulai besok jahilin. Paksa teman-teman, kan enak ya. Kalau kita latihan sama teman sendiri, dia ngambek, dia marah gara-gara kita jahilin kan enak ya. Tapi
kalau dia sampai kesel, tapi akhirnya ya sudah deh, mana-mana gue bantu. Nah, kita sukses. Cuman itu latihan mental, benar saya gitu. Coba teman sendiri. Kan kalau klien kan beresiko tinggi ya, beresiko tinggi. Ya teman-teman aja gangguin. Kadang-kadang gangguin atasan, ini Mbak Ani juga gangguin nih, isengin nih. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau Mbak Ani bilang, oh ya udah gue bantu sini. Nah, berhasil gue jadi sales. Karena mental kita harus sampai di titik ini loh. Ya. Jadi sales itu bukan jadi orang yang nice guy. Kalau jadi nice guy nggak cocok jadi sales. Kita harus jadi orang yang bad boy. Bad boy. Karena ada filmnya Bad Boy ya. Nah, kayak begitu tuh. Melawan aturan, lebih berani, ngadepin situasi itu, alah bodo amat lah, gimana ntar. Nah. Gitu ya. Tapi ingat, beda dengan yang namanya trouble maker. Ini beda lagi nih. Ini cari masalah yang membuat masalah berat ini. Kalau problem maker kan enggak menciptakan masalah. Bukan trouble maker. Kalau ini udah kelewatan ini mah. Gitu ya. Gitu ya. Yuk, latihannya simple. Mulai sekarang jangan jadi nice guy. Jadilah bad boy, bad girl. Gangguin teman-teman kita, paksa mereka. Bantuin gue dong. Gue sibuk-sibuk. Alah, tolonglah please. Please tolong gua nih. Pakai drama-drama boleh. Please. Kenapa? Itu melatih kita menghadapi situasi nyata dengan klien. Itu latihan pertama saya tuh. Ya, memang agak ada yang sebel-sebel gitu ya. Semua si Andreas mah buat ganggu. Tapi dalam hati yes, berhasil. Saya udah punya keberanian ganggu orang. Gitu ya. Satu ya. Lalu yang kedua. Mana? Persuasif vs offering. Nah, tapi ada seninya juga. Karena kalau kita ini kan bekerja di bidang yang bukan bidang kayak sales yang canvasser dan sebagainya ya. Tapi yang kita jual itu sebenarnya ilmu. Yang kita jual itu solusi. Sehingga kita harus masuk ke ranah how to persuade. Ya, nanti kita belajar banyak tentang persuasif tuh ya. Seninya mulai dari ini, dari pressure, dari segala macam gitu kan ya. Mempersuasi memiliki masa merombak, merubah, membajak pikiran orang lain. Halus. Ya. Saya ingat dalam proses saya mendilkan beberapa proyek besar ya dengan BUMN, itu saya udah putus asa. 6 orang, saya 2-an, udah frustrasi, ditekan terus harga. Nggak bisa begini sama procurement-nya kan. Habis akal. Udah pusing, itu udah frustrasi. Akhirnya saya tiba-tiba nggak muncul, terfikirlah satu kata. Karena kebetulan waktu NYC, kita tahu tuh, kita berhadapan dengan satu provider dari Malaysia, satu dari luar, dari Amerika. Kita lokal sendiri. Ya udah saya pakai gaya begitu. Pak, mohon maaf ya Pak ya. Ini kan karya anak bangsa. Wih, luar biasa tuh ya. Tapi kata-kata itulah yang membuat, oh gitu ya Pak ya. Ya sudah deh kita deal. Dengan harga yang masih kita pertahankan cukup tinggi. Nah hal-hal begitu tuh. Kadang-kadang mempersuasi itu harus tahu titik turning point-nya di mana nih ya. Kita menggunakan ini kita. Gitu kan ya. Lalu bagaimana membuat pikiran seseorang siap ditanam dengan membuat tanah pikiran jadi subur. Nah ini seninya lagi nih. Ya, kalau bisnis seperti kita, selama pikiran orang belum terbuka terhadap produk kita, terhadap apa yang kita tawarkan, jangan panjang-panjang ngomong ke bagian lain dulu. Oh, ini berarti orang nggak ngerti nih. Harus bolak-balik ngomong tentang edukasi dulu nih. Ini nggak ngerti nih orang nih. Kadang-kadang itu saking semangatnya gimana? Orang masih mukanya begini, masih kelihatan bingung. Jumping langsung sudah masuk ke negosiasi. Ya, silakan Mas. Oh ya, oke. Ya, kasih Mas, selamat datang. Ya, gitu ya. Jadi biasa gimana? Jadi tanahnya harus disuburin dulu. Nah, ini seni kita Pak. Kalau
pikirannya belum selaras dengan apa yang kita tawarkan, jangan ngomong terlalu panjang lebar. Pastikan dulu orang ini clear dulu nih. Ya, karena kalau tanah di pikirannya subur, kita mau nanam apa aja tumbuh. Tapi kalau tanahnya nggak subur, ditanam ini, wah penolakan. Ditanam ini, masih ada provider lain deh. Masih ada ini deh, ya, lempar semua apa yang kita lempar. Ya, yuk. Nah kalau saya nggak tahu teman-teman gimana ya, tapi kalau dari pengalaman, sebenarnya bisnis kita mirip-mirip ya. Kalau saya jual konsultan, itu nggak bisa langsung goal Pak. Biasanya 3-4 bulan baru goal tuh. Karena presentasinya bisa hampir berkali-kali ya, presentasi lagi, ketemu sama orang beda-beda lagi, dan sebagainya. Ya, tapi saya percaya, saya harus beresin dulu cara pikir orang ini, gitu ya. Bereskan siap nggak tanahnya untuk ditanamin sama produk kita, sama solusi dari kita. Yang kedua ya, lalu yang ketiga, take risk dan maintain risk, ya kan? Ini menarik nih ya. Jadi manusia itu sebenarnya nature-nya ya. Ya. Nature-nya ini secara psikologis ya. Orang itu pertama mencari kesenangan. Betul ya? Perilaku manusia itu sebenarnya bergerak ke arah mencari kesenangan. Apapun yang membuat happy, apapun yang membuat nyaman, apapun yang membuat senang, pasti jadi habit. Betul nggak? Jadi habit kan ya? Tapi kebalikannya, apapun yang nggak seneng, yang menyusahkan, yang merepotkan, pasti akan dihindari. Itu psikologi paling purba. Jadi kalau mau tahu orang itu, ya cuma dua ini yang mereka lakukan. Kenapa orang berperilaku misalnya, yang paling simpel aja ya, kenapa ada orang yang kalau kerja itu selalu on time? Ada ya? Dia paling gelisah kalau nggak on time. Padahal udah bilang, alah udah santai aja lah. Tapi nggak bisa. Gua kalau nggak on time rasanya nggak hidup deh. Kenapa coba? Karena dia merasakan kenikmatan dari on time. Kebalikannya, kenapa ada orang yang nggak on time? Juga muncul. Karena kalau nggak on time itu, dia juga merasakan kesenangan. Nah jadi polanya ya ini. Ya. Terus yang kedua, menghindari apa? Penderitaan. Kenapa gadget menjadi sesuatu yang hampir masuk ranah kecandu? Edik. Kenapa coba? Kenapa coba? Sebenarnya pertama yang paling gampang itu tingkat kemudahannya. Ngambil, cek, aduh mau nonton film, mau apa muncul. Ya, jadi orang mulai ngerasa kemudahan itu. Coba, saya ngajarin banyak orang ya. Saya punya pasien itu yang edik handphonenya gila-gilaan. Sampai dibawa sama ibu bapaknya. Padahal usianya udah hampir 27 tahun, tapi ediknya luar biasa tuh. Sampai ibu bapaknya stres. Ya karena kuliah nggak mau, ini malas itu malas. Saya bilang simple, latihan sama anak. Nah, nanti taruh handphonenya di laci ya. Anehnya apa? Ediknya berkurang. Besok taruh handphone jangan di kamar, taruhnya di luar kamar. Tambah turun. Berarti apa? Yang membuat dia edik apa? Tingkat kemudahan. Semakin mudah, semakin orang cari. Karena itu kesenangannya kan ya. Semakin sulit. Sama juga dengan kalau produk kita. Kalau produk kita di mata mereka, aduh jelimet amat nih. Walau bagus, tapi di kepala mereka belum nangkep tuh. Yang ada masih susah nih. Repot, nanti kalau gini gimana, kalau gitu gimana? Nah nanti dulu, jangan ngomong jumping sampai ke negosiasi, dealing dulu. Beresin dulu nih, bahwa ini produk kami ini solusi membuat mudah loh. Akan begini loh, akan begitu loh. Jadi temukan dulu apa? Sisi ininya. Nah gitu ya. Terus peluang terbaik banyak ada di luar kolam. Apa artinya? Blue ocean, good, 50.000. Ya. Jadi kalau kita tahu gitu ya, kadang-kadang kita harus belajar ngelewatin ini. Saya kemarin ngajar di satu asuransi. Ya. Gimana sih cara asuransi itu agent-agentnya? Karena agent asuransi paling rumit tuh ya.
paling sering ditolak ya, orang kadang stres. Baru mau ngomong, asuransi mana nih? Enggak, gua nggak mau. Apalagi di Indonesia, budaya asuransi masih lemah. Tapi kenapa mereka bisa high flyer, punya fight? Mereka punya rumus apa? 100, 50, 10, 52. Apa ini? Dari 100 prospek, yang akan bisa ditelepon adalah 50. Dari 50, yang mau ketemu 10. Dari 10, yang mau lebih lanjut 5 orang, yang deal 2. Ini mereka tempel di kepala semua agent insurance. Plok. Sekarang saya tanya. Dari sini sampai ke yang 5 ini yang ini. Penderitaan atau kesenangan? Dari 100 sampai 5. Penderitaan atau kesenangan? Ini loh. Ditolak, nggak diangkat teleponnya, diomelin. Ini nggak ada nih, semuanya penderitaan. Penderitaan ini. Kesenangannya cuma 2. Ini happy-nya cuma di sini. Dan mereka sadar, oh kalau saya ingin mendapat kesenangan, saya harus melewati semua penderitaan ini. Ya, jadi mereka dapat list. Jadi saya pernah lihat caranya oleh Pak Ismail ya. Kayak gimana sih? Ya gini Pak, saya dikasih di dropping 100 konsumen. Ya udah, telepon, nggak peduli, tolak, buang, segala macam. Karena dia sadar pada satu titik dia mendapatkan ini. Jadi mental setnya dibuat gitu. Nah, teman-teman pun rasanya harus mulai berpikir begitu. Kadang-kadang kita harus melewati penderitaan dulu untuk mendapatkan satu kesenangan. Nah, makanya kenapa peluang terbaik banyak ada di luar kolam. Di luar dari kemampuan kita, di luar dari kenyamanan kita. Ya, ini nggak mudah tapi menurut saya ini harus kita lewati. Ya, saya di kantor tuh punya satu temen ya, partner saya bagian marketing. Itu dia kalau nelpon orang, kita nelpon klien umumnya jam berapa sampai jam berapa normalnya? Normalnya pagi sampai jam 11, terus udah. Ini yang benar, ini benar. Saya setuju nih, Mbak Mia cocok nih. Oh, sales ya. Kalau kita nelpon klien itu nggak usah mikirin waktu, karena pada akhirnya saya pun ngalamin, ya. Kadang jam 10, 11, 12 malam tuh kita masih telepon diling-dilingan loh. Itu klien kita. Nah kalau kita batasin diri, enggak jam 5 aja deh. Jam setelah pulang saya tidur aja, nggak bisa.